Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Unit Kerja SMA Negeri 17 Pandeglang. Berkat Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yang antara lain diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 8. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja kita, khususnya para guru di Universitas Pandeglang. Shalawat serta salam semoga selalu tergerak oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selamat. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah di sekolah kita ini lulus salah seorang guru menjadi calon guru penggerak, ya, dan beliau kebetulan berkedudukan sebagai Wakasek kurikulum yang membidangi perkembangan kurikulum di SMA 12. Oleh karena itu maka saya tidak menggeser kedudukan beliau dari kurikulum, karena banyak hal yang harus kita ketahui dari perkembangan kurikulum melalui guru penggerak ini. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mendapatkan informasi, ya, tentang bagaimana guru penggerak itu, dan mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi bagi yang lain untuk terus ikut serta mendaftar sebagai guru penggerak. Ya, jadi dengan guru penggerak ini menyebabkan kehidupan pembelajaran ini ada yang berubah jauh dari sifatnya mengajari kepada anak-anak menjadi sahabat yang memberikan yang memfasilitasi siswa agar bisa belajar. Jadi sifatnya bukan mengajari tapi membelajarkan. Kemudian perlakuannya dari guru itu kepada siswa ini tidak sebagai yang sifatnya mendikte kepada siswa, ya, tetapi benar-benar memberikan pelayanan kepada siswa itu. Bahkan guru itu mendampingi itu berada di samping, bukan memberi instruksi harus begini, harus begitu. Nah, ini yang diharapkan dari guru yang dipelopori oleh guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya satu guru penggerak dari SMA 17 Pandeglang, yaitu Pak Ujang, ini dapat mewarnai tentang pembelajaran di SMA 17 Pandeglang ini. Nah, untuk itu marilah kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Ujang pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah, mungkin arahan dari Bapak Ujang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi saya hormat Bapak Kepala Sekolah
Bapak Komite alhamdulillah hari ini hadir mengatur acara yang telah kita waktu, dan Bapak Ibu ya, terima kasih atas waktunya ya. Mungkin ke depan insya Allah kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi. Jadi di sini saya tadi yang disampaikan Bapak Ketua hanya menyampaikan apa yang telah saya peroleh, karena kita sama guru pasti ada istilah saling berbagi ya, berbagi informasi ya. Mudah-mudahan dari informasi yang disampaikan ini kita bisa berefleksi ya, refleksi kira-kira apa yang kita akan laksanakan ke depan. Setelah itu baru kita akan bisa mudah-mudahan akan berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk ya, ini temanya kan sesuai dengan tema budaya positif ya, untuk mencapai mewujudkan sebuah budaya positif. Nah Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi budaya positif ini mungkin sering dengar ya, gitu ya, sering dengar. Mungkin kalau bicara budaya ini kan sudah hal yang tidak hal yang baru lagi ya. Supaya Ibu bisa tahu apa sih budaya ya, budaya. Kalau positif itu apa gitu ya. Ya. Nah ini budaya. Nah harapan dalam penyampaian materi ini kita sama-sama ya, setelah selesai pemaparan ini ya, tujuannya adalah diharapkan kita semua ini bisa memahami dan menerapkan budaya positif sekolah dengan konsep disiplin ya, disiplin, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga. Itu harapannya, dimana kita bisa memahami ya, ini adalah konsep-konsep yang berada di budaya positif. Jadi pada intinya adalah diseminasi ini kita ingin berkolaborasi ya, bagaimana mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, kan? Budaya positif. Nah sebelum masuk ke jalur, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kita bicara budaya positif itu apa yang dibenarkan Bapak Ibu? Kalau bicara budaya ya, toleransi ya, budaya itu kan apa namanya? Kebiasaan ya, kebiasaan yang ulang-ulang ya, kebiasaan yang ulang. Di sana ada istilah positif, berarti kebiasaan yang diulang, yang bernilai positif ya. Nah, di sini sebelum masuk ada beberapa pertanyaan ya. Ini pertanyaan pemantik aja lah. Nah, ini ada pertanyaan. Nah ini pertanyaannya ya. Sebelum masuk ke materi ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju ya atau tidak setuju? Yang pertama ya, jawabnya jangan jujur ya, apa adanya ya. Nanti setelah sebelum materi masuk ya, atau setelah selesai jawabannya berubah enggak gitu ya. Ini anggap jawaban sebelum masuk materi gitu kan. Pertanyaannya, apakah setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju nggak? Pak Jikir setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Tidak. Bu Henki tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tergantung hukumannya Pak. Ini bebas ya. Ini kan Sini disebut galak kata. iya kan, biasanya kan orang itu supaya budayanya positif bagus harus menjalani hukuman atau peraturan kan. Itu yang kita mindset, kita ada mindset ya. Pokoknya harus begini kan. Nah pertanyaan, apakah Anda setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Zaman saya setuju Pak. Setuju. Tidak. Pak Dedi gimana, setuju nggak? Saya sangat setuju Pak.
Kalau ya, ini kan jawaban Bapak Ibu sebelum masuk ke materi, nanti setelah masuk ke materi berubah jawabannya ya, gitu. Nah, kalau misalnya jawabannya berubah, ya nanti kenapa sih bisa berubah? Bisa setelah Bapak Ibu menyaksikan materi-materi yang ada, gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak, setuju nggak? Jadi anak itu bisa ada motivasikan penghargaan ya. Nah, saya kalau ada penghargaan motivasi naik nggak gitu kan? Kalau sama yang begitu ya? Tapi belum merdeka. Ya. Ini. Jadi penghargaan itu bisa dikasih apa gitu ya? Menulis semangat gitu. Kalau dikasih apa nggak semangat ya? Kayaknya ini manusiawi gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kan ada hubungannya dengan budaya positif yang ada di SMA kita ya. Yang ketiga, memperlakukan anak didik akan seperti teman. Setuju nggak? Setuju. Tidak. Kita tidak langsung kayak teman aja gitu. Tidak. Bahaya Pak. Tidak. Ya. Bahaya. Kurang setuju. Ya. Karena kan kita juga tidak bisa dipikir ya, kayak caranya kayak teman gitu ya, gitu ya. Ada juga kayak apa? Jadi macam-macam. Berarti posisi guru itu di hadapan anak itu ada berbagai macam seperti itu. Nanti kayak hari ini kita diskusikan ya, berbagai materi gitu. Ada sebagai teman. Punya pertanyaan banyak ya, pertanyaan banyak. Cuman saya ini 3 aja lah ya, nanti untuk masuk ke materi. Nah itu jawabannya nggak apa-apa, itu kan opsional ya, nggak sebenarnya itu kan pasti ada alasannya. Kenapa? Kalau Pak Dedes setuju pasti ada alasannya kenapa gitu ya. Nah, berikutnya, nanti insya Allah akan Bapak Ibu setelah menerima materi berubah atau jawabannya ya. Mudah-mudahan sih jawabannya bisa berubah, mudah-mudahan ya. Tapi kita lihat aja nanti. Nah di sini, nah tadi pengertian budaya ya. Tadi kata buatin toleransi ya, buatin kebiasaan. Tapi si budaya positif itu bisa diartikan jadi perwujudan nilai-nilai kebaikan universal ya, yang diterapkan di sekolah. Jadi perwujudan ya, perwujudan nilai-nilai kebaikan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ada istilah nilai-nilai kebaikan. Ada kata universal, ini universal adalah yang disepakati bersama gitu ya. Bahwa kira-kira apa sih nilai kebaikan yang ada gitu. Nah kebaikan itu terwujud diterapkan di sekolah. Itu namanya jadi sebuah budaya positif. Nah kira-kira kalau sama kita nilai kebaikan apa yang telah terwujud? Yang ada disiplin, kerapihan. Ya itu nilai kebaikan kan? Apa? Kalau toleransi ada toleransi. Toleransi, menghargai ya. Pokoknya nilai-nilai ini diterapkan di sekolah atau di mana Anda. Nah, setelah diterapkan itu timbul budaya positif. Kan budaya itu ada budaya positif, ada budaya negatif kan lawannya. Nah ini jadi kebaikan universal ini diakui oleh semua orang, universal bahwa itu adalah hal yang baik. Ya. Gitu. Nah ini adalah pengertian budaya positif. Nah untuk mewujudkan budaya positif, di sini ada 5 konsep ya tadi untuk mewujudkannya. Tadi kan dari 3 pertanyaan tadi, ini kesan arahnya nanti ya. Nah, ada 5 nih untuk menangani. Yang pertama adalah harus disiplin positif. Ya. Ternyata disiplin juga ada disiplin negatif, ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Nah, pasti itu disiplin positif itu kan. Nah. Anak itu nurut gitu ya. Nurutnya itu kenapa gitu ya? Apakah nurutnya karena takut? Nah, apa nurutnya karena sadar gitu. Nah, itu ya ujung-ujungnya sih menjalankan tugas juga gitu. Tapi di sini maksudnya kemana disiplinnya gitu ya? Nah, di sini makanya ada istilah disiplin positif gitu. Ya. Kalau takut, Pak Ujang, disiplin apa itu? Nah, takut. Ya, karena takut misalkan.
Nah nanti makanya pada saya nanti ada aturannya. Karena seseorang itu ketika bertindak itu ada motivasi kan, nanti kesana ada nyambung. Kita tepat tuntas ini ya. Nah, mudah-mudahan setelah kita bahas bersama, diskusikan gitu ya. Kita kan di sini kita berbagi diskusi gitu, saling bertukar pikiran. Ini konsep yang disajikan dari sana telah dibahas dan dipelajari. Ya. Kalau takut itu, kalau disiplin itu kemarin pernah bertanya, disiplin itu artinya apa sih gitu ya? Karena banyak orang berpendapat bahwa disiplin itu artinya takut taat gitu ya. Padahal kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu disiplin itu artinya bukan takut taat, bukan. Justru artinya itu adalah belajar untuk mengendalikan diri, itu namanya disiplin. Kalau dalam kata Ki Hajar Dewantara ya. Tapi di Indonesia itu ada peralihan arti bahwa katanya disiplin itu harus taat, harus nurut gitu ya. Seolah sesuatu nurut oleh gurunya. Nggak tahu nurutnya kenapa gitu ya di sini. Apa nurutnya karena takut gitu ya? Apa karena sesuatu ya tadi diberi penghargaan siapa gitu. Apa nurutnya karena kesadaran diri itu. Nah kalau menurutnya karena takut berarti maksudnya disiplin mana nih? Nah, disiplin. Di sini kan ada istilah disiplin positif, enggak disiplin aja karena ada khusus lagi. Iya. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia nih. Nah, ini tadi kata Brede. Ya kalau takut, ya takutnya kenapa gitu ya? Beda kalau kayak anak didik aja. Anak kita ketika kita misalkan nih, anak disuruh atau kemarin pernah dibahas kemarin bahwa yang namanya merdeka itu kan orang yang bebas intervensi ya, artinya bisa bergerak sendiri tanpa adanya perintah. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kalau orang masih diperintah, ya misalkan suruh ini gitu ya, suruh belajarnya diperintah gitu, itu masih belum merdeka. Gitu. Makanya mereka itu adalah bebas dari intervensi perintah. Dia sadar apa yang dia lakukan namanya merdeka. Nah berikutnya ada fungsi kontrol, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Saya tanya Bapak Ibu dari 5 istilah ini pernah dengar ya? Atau baru sekarang? Pernah dengar nggak? Ini ada istilah Jelaskan aja. segitiga restitusi. Atau pernah Bapak Ibu pernah membaca gitu kan di internet di mana gitu kan gitu ya. Jadi. Nah 5 ini kalau kita laksanakan dengan baik, ini apa? Tanya aja apa menurutnya karena takut ke bapak gitu, ke ibu gitu. Apakah karena sering dikasih hadiah gitu kan? Apakah menurutnya karena sadar gitu ya? Oh iya itu hal yang penting. Biasanya kalau bicara sadar itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Karena sudah tertanam dalam dirinya. Nah untuk lebih lengkapnya di sini disini cara penerapan itu yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan dengan kebajikan. Berikutnya lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Berikutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, penghargaan dan hukuman. Jadi disiplin ini mereka siswa itu menyadari ketika berbuat itu bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi berdasarkan dari motivasi internal, itu namanya disiplin positif. Nah memang agak berat juga untuk menunjukkan ke sana. Ya, kadang-kadang kita harus kayak gitu ketika dari harus menghukum supaya mereka sadar ya. Kadang-kadang mungkin itu awalnya imajinasi kita aja gitu ya, imajinasi kita aja. Saya juga ketika masuk ke guru penggerak itu banyak hal yang baru ya, dan sering saya refleksikan. Bahkan saya yang kaget ketika kita berikan
penghargaan ke anak juga itu ternyata bukan hal yang baik ternyata. Memberikan misalnya bintang 1, bintang 2, penghargaan terbaik itu namanya kembali sebuah motivasi eksternal, bukan internal. Yang motivasi yang ada dalam dirinya. Karena tujuan kita kan ingin masuk ke disiplin positif untuk menumbuhkan sebuah motivasi internal. Nah, kata Bapak Ibu, kalau siswa misalkan nurut diberi hadiah atau penghargaan itu pun motivasinya kan penghargaan kan, ya, bukan dari motivasi internal dalam dirinya. Makanya di sini ada istilah disiplin positif. Nah, kalau siswa nurut karena takut hukuman, karena takut karena ingin diberi penghargaan, itu masuk ke disiplin negatif, bukan masuk ke disiplin positif. Tapi kalau dalam disiplin positif ini adalah siswa itu menyadari dari motivasi dalam dirinya. Nah, ketika masuk ke dalam kelas, ya misalkan belajar itu sadar, menyadari, bukan karena takut karena gurunya galak gitu. Kalau gurunya galak bukan takut ibu gurunya misalkan cerewet gitu kan, gimana gitu ya. Galak itu bukan menyadari gitu. Nah ini memang agak berat juga ya untuk berdoa ke sana. Makanya ada istilah disiplin positif. Gimana Bapak Ibu? Jangan ngantuk ya? Ngantuk nggak? Terus ya? Ya Bapak ini baru nanti ada kasus lain. Kalau ada ini sekarang sedikit diskusi aja ya. Berikutnya adalah ini nilai kebajikan lah tadi. Kalau misalnya nilai kebajikan itu tadi banyak ya. Nah kalau kita ini karena nilai kebajikannya kan berfokus pada karakter penguatan profil pelajar Pancasila. Padahal banyak ya, banyak nilai kebajikan, kerapihan, kebersihan, toleransi dan sebagainya. Nah itu adalah nilai kebajikan. Nah di sini perlu Bapak Ibu mengetahui ya, kita bagi bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan ya, ada motivasi. Nah tugas kita itu memang agak berat juga mengubah motivasi anak gitu ya, tujuan anak. Jangan motivasi itu dari motivasi eksternal karena takut hukuman, bukan karena takut karena yang diberi penghargaan, itu semua tugasnya agak berat juga kesana itu. Nah bagaimana caranya, nanti ada tahap-tahapan lagi ya, tahap-tahapan lagi untuk supaya anak itu tumbuh ada istilah motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Berikutnya ya, karena waktunya cuma 1 jam Pak, yang bisa lebih. Jadi karena ada masih banyak yang bersantai juga. Berikutnya tadi, nah ini motivasi buat manusia. Tadi ada hubungannya kan? Apakah memberi penghargaan akan apa tuh? Meningkatkan ya motivasi anak gitu kan? Nah, tadi sudah jelas sebenarnya Mas. Ini sering diulang-ulang ya, pernah dibahas ini bahwa ketika manusia itu ya berperan itu memiliki motivasi. Di sini ada 3 motivasi. Ini diinginkan oleh seorang psikiater ya, jadi namanya William Glasser dari Amerika, bahwa motivasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah biasanya kita mahasiswa itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya ya. Nah, kadang-kadang kita juga ya, jangan jauh lah kita ya motivasi diri nih. Kalau ya kadang-kadang ya, kadang-kadang Pak, saya kadang-kadang berubah-ubah ya, karena ini ya mungkin ada besok tergantung keadaan gitu kan. Tapi memang di sini tujuan kita adalah supaya menimbulkan motivasi intrinsik. Ini sebenarnya umum, ini untuk manusia semua ya, termasuk kita juga. Kalau kita kan membina ya, membimbing anak didik kita. Nah motivasi ini pertama, tanya siswa itu datang ke sekolah itu karena apa? Apa memang karena takut hukuman gitu ya? Datangnya ingin awal gitu ya, atau masuk kelas, apa belajar terus dengan guru yang ngerjain tugas. Tanya motivasinya apa? Apakah karena takut hukuman atau gimana? Atau memang ingin dapat nilai yang bagus? Ya? Kalau tujuannya dapat nilai yang bagus, tapi penghargaan, ya penghargaan. Tapi kalau memang tujuannya untuk menjadi orang yang merasa ingin ya
menghargai dirinya sendiri, dia menghargai sendiri. Ya. Nah, dengan nilai yang dipercaya. Oh, dia percaya bahwa dengan melakukan tugas dengan tepat waktu adalah bisa meningkatkan kualitas dirinya. Jadi dia percaya dengan nilai dirinya. Ini namanya motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Berikutnya, ya, nah ini. Dari tiga tadi, nah dari tiga motivasi perilaku tadi, kan ada tiga ya, ada tiga. Nah, motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu termasuk motivasi eksternal ya, karena berasal dari luar. Ya, siswa itu termotivasi karena dari luar, bukan dari dalam. Karena takut dihukum, karena ingin dapat penghargaan, itu motivasi dari luar, bukan dalam dirinya. Dan di sini tuntut kita berarti juga ingin anak termotivasi dari dalam, inginnya, ya, kenapa kita ingin sama, gitu kan? Harapannya dari dalam, menyadari, bukan di luar. Jadi yang terakhir yang tiga, ini motivasi internal. Nah, ketika siswa itu timbul motivasi internal, baru dinamakan akan mencapai sebuah tujuan disiplin positif. Nah ini ya. Jadi disiplin positif ini adalah siswa menyadari dari dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman. Itu baru disiplin positif, ya. Bisa aja siswa datang tepat waktu, ya semuanya. Tapi ditanya takut dihukum, takut apa, itu nanti masih disiplin negatif. Walaupun disiplin kelihatan tapi masih negatif. Nah, harapan di sini materi yang saya dapatkan itu adalah ada istilah motivasi disiplin positif. Ya. Oke Bapak Ibu, mungkin bisa sama-sama dipahami ya. Ya. Berikutnya, nah ini biasanya orang itu ketika bertindak itu seperti siswa ya. Siswa itu terkait dengan kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini diteliti oleh William Gibson juga ya. Ada rekannya namanya Dian Gosen gitu ya. Tapi ini lebih ke William Gibson berpendapat bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita juga ya. Kalau 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi ya, nih siswa aja nih, siswa dalam menangani siswa. Kalau siswa itu tidak terpenuhi ini 5 ini, maka akan berbuat macam-macam ini, ya. Termasuk untuk kita juga. Karena 5 ini, kalau salah satu tidak terpenuhi, mungkin akan bertindak. Nah, yang pertama ada bertahan hidup, namanya survival, kebutuhan pokok. Apa saja makan, minum, ya, ada kebutuhan biologi dan sebagainya, itu namanya kebutuhan hidup, survival. Nah, kalau tidak terpenuhi, ya mungkin beda ya. Nah, berikutnya ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Ada siswa berulah, kenapa ini siswa ini bisa begini? Mungkin ada kebutuhannya kasih sayang kurang, ya, dan kurang merasa diterima. Kadang-kadang ketika siswa bersalah kita langsung menyalahkan kan, kamu salah. Dan kita tahu mungkin siswa itu dari 5 kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi di keluarganya, makanya berbuat ulah, ya. Karena kita menjadi anak kamu gini, padahal mereka mungkin ada sesuatu kebutuhan tertentu, makanya berbuat hal yang macam-macam. Mungkin ini lebih fokus ke konseling ya, lebih kecil ya, konseling. Makanya tadi saya pernah tanya ke Pak Jika pernah belajar sedikit kan nggak pernah gitu ya, betul ya? Ada sedikit institusi cara penanganan anak itu seperti apa gitu ya. Nih, terus ada kebutuhan dasar kesenangan. Kesenangan itu kita ingin apa ya? Ingin senang gitu ya. Yang penting kita ingin senang gitu ya. Ayo jalan-jalan jadi kesenangan gitu ya. Bahkan ada juga kebutuhan kebebasan, bebas.
nggak mau diintervensi bebas. Ya. Ada juga kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu ingin diakui. Misalnya kalau siswa itu kadang-kadang ingin diakui, misalnya dia bagus nih nilainya, itu tuh dipuji aja ala kadarnya ya, oh kamu bagus, ya. Siswa itu butuh ternyata. Seperti kita juga kadang-kadang ada yang ingin dipujinya gitu kan. Namanya bentuk apresiasi itu perlu. Semua juga butuh, bukan siswa aja. Kita juga butuh apresiasi. Ya dari mana? Dari atasan, ya teman, apresiasi aja menghargai. Ya tapi adanya apresiasi. Selamat ya, itu kan namanya bentuk penguasaan, pengakuan. Ini butuh 5 kebutuhan. Nah kalau 5 ini tidak terpenuhi, maka akan bertindak hal-hal yang kurang baik. Nah, makanya di sini ada. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika siswa itu bertindak atau melanggar peraturan, mungkin saja siswa itu ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Itu masalahnya. Makanya diomongin apa itu nggak masuk. Karena akar permasalahannya ya kita selesaikan. Mungkin aja mereka kurang kayak saya ini orang tuanya gitu ya. Kita omongin aja ya nggak masuk. Karena masalahnya ini, ya. Masalahnya apa gitu? Kalau misalkan tentang hidup, kayak makan lapar, orang lapar diomongin kan nggak bakalan ini sembuh kan? Kalau lapar pasti dikasih makan sembuh ya, itu solusinya. Kebutuhannya untuk makan, diceramain atau makan masuk, ya udah dikasih makan dulu. Tuh, kita penting kebutuhannya penting dulu. Kalau itu permasalahannya misalkan. Ya. Nah ini 5 kebutuhan ini bisa menjadi sebuah motivasi atau tujuan manusia ya untuk melakukan sebuah tindakan. Nah jadi jika salah satu saya tidak terpenuhi maka akan timbul berbagai macam masalah. Kalau di sekolah itu ada kasus gitu ya, masalah apa aja. Ya mungkin kita juga sama ya. Ada masalah juga kan sama. Karena kita sebagai manusia ya, manusia ya. Nah berikutnya, nah ini ada ini. Ini ada pertanyaan ya, kita diskusikan ini. Contoh kasus di sekolah. Tahun ini Dimas Dinar berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyusun mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyusun mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa salah satu saya tidak terpenuhi maka akan timbul berbagai macam masalah. Kalau di sekolah itu ada kasus gitu ya, masalah apa aja. Ya mungkin kita juga sama ya. Ada masalah juga kan sama. Karena kita sebagai manusia ya, manusia ya. Nah berikutnya, nah ini ada ini. Ini ada pertanyaan ya, kita diskusikan ini. Contoh kasus di sekolah. Tahun ini Dimas Dinar berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyusun mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyusun mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, jadi Dimas ini menjawab. Jadi ketika jawabannya bermacam-macam, apa kebutuhannya nih? Misalkan nih, ketika jawaban Dimas ada gini, pertanyaannya kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Ketika ibu bertanya, kenapa kamu menyetir mobil, ingin bisa menyetir mobil? Kalau jawabannya, aku merasa bangga dan keren. Kira-kira Bapak Ibu ini kebutuhan apa yang diinginkan nih? Dimas? Kalau beda jawabannya. Yang pertama mah apa? prestis, merasa bangga dan keren. Kan ada 5 ya, ada kebutuhan penguasaan kan, ada kebutuhan dasar,
kebutuhan hidup setimpal, ada rasa kasih sayang dan diakui, ya, ada kebebasan, ada kesenangan. Kira-kira kalau jawaban Dimas ini aku merasa bangga dan keren, itu apa? Apa yang dibutuhkan Dimas? Diakui atau pemasangan ya? Ya, jadi pemasangan ada merasakan kebutuhan merasakan sayang, ya. Nih. Ada penguasaan kan, penguasaan kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan bertanya. Nah, ini masuk bahasa nih dari sini. Nah. Digerung-gerung pindah tetangga. Kalau jawaban ini aku merasa bangga dan keren. Merasa bangga. Coba yang merasa senang, yang senang, coba. Yang senang, yang senang. Pak, kebebasan. Juga yang senang, yang senang. Kebebasan. Ada kebebasan. Saya yang senang, yang senang, yang senang. Sama pasar. Yang B, Pak. Ya kan ya. Ibunya bertanya, kenapa sih kamu bisa mobil, bisa mobil jawabannya supaya keren. Dan bangga, ya. Penguasaan Pak. Saya ke penguasaan Pak. Penguasaan Pak. Amal dengan penguasaan, yang penguasaan, ya kesenangan, 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 berarti. Yang lainnya ada? Ya ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Jawabannya penguasaan. Jadi kalau jawabannya sesuai aku bangga, mereka itu dia butuh kebutuhan penguasaan. Itu tergantung jawaban siswa apa jawabannya. Kayak kita nih, kenapa kamu belum supaya gagah jadi orang? Berarti jawabannya penguasaan. Tapi kalau jawabannya lain ya, misal supaya nyaman saja lah gitu ya, supaya saya bisa nyaman, jaga kemaluan batin, sebetulnya ke kesenangan atau sebetulnya ke kenyamanan, kebebasan. Supaya saya nanti, kenapa kamu beli mobil? Supaya saya nggak beli ke orang, nanti kebebasan. Kalau jawabannya saya supaya gagah, nanti kita butuh penguasa. Kira-kira kita butuh nggak penguasaan itu? Betul kan? Kalau misalnya supaya bisa mengatasi kemana saja. Nah, berarti itu tuh. Ada di situ Kebebasan ada. ini, kebebasan ya. Nanti. Kebebasan. Karena kita bebas. Maunya ada mobil, bebas kan? Yang harus naik. Bebas. Nah ini berarti kalau jawaban merasa keren banget penguasaan ya. Oke, kira-kira yang kedua Bapak Ibu, jawaban Dimas ceritanya ibunya. Yang bagus yang mana? Yang Yang motivasi positif itu yang mana? nah di sini masalah ini ketika jawaban bervariasi itu tergantung karena si manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan tadi Pak ya, 5 kebutuhan tadi. Tergantung jawabannya yang mana. Oh kalau misalkan ingin itu butuhnya ingin puji ini. Ada juga butuh yang rasa ingin senang gitu ya. Ada rasa ingin kasih sayang dan diakui. Iya, ya contoh aja ya. Kayak kita misalkan ini, Bapak Ibu masuk, didiamkan aja gitu enggak. Merasa gimana? Nggak diakui kan? Kita juga butuh merasa diakui ya. Kasih sayang. Nah kalau nggak terpenuhi gimana? Marah nggak? Emosi. Nah, itu dia emosi karena tidak terpenuhi tadi kebutuhannya. Saya nggak sadar dicuekin cuekin saya. Motivasi mana? Jadi marah karena tidak terpenuhi. Coba kalau dia masuk ya dibagiankan di terpenuhi kan? Oh kebutuhan rasa diakuinya terpenuhi. Karena dia bisa marah karena ya tadi karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Gitu kan? Makanya kan ada berbuat sesuatu. Itu manusia, ini kan kebutuhan manusia. Nah, coba yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Coba. Kalau jawaban Dimas nih, dia bisa jalan-jalan naik mobil. Coba balik lagi ke kesenangan. Ya, Kebebasan. Jadi tulis Pak. Kesenangan.
Kesenangan. Ada 5 nih, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, sejati ya. Kesenangan, kebebasan, bertahan hidup. Nah, kira-kira masuk kemana nih? Kebebasan. Biar bisa jalan-jalan dengan mobil sama teman-teman. Kasih Apa sayang. yang kasih sayang, tangan? Kasih sayang. Kasih sayang. Sayang. Oke, kebebasan. Kebebasan. Terus penguasaan udah ya. Apa lagi yang lain? Sudah. Kesenangan. Kesenangan. Ya, kita lihat jawabannya ya. Nah, ini jawaban dulu. Kasih sayang. Oh, ini kalau kasihan dia mau Kasih sayang. Kasih sayang. Pernyataannya saya diajak jalan-jalan sampai ke mobil. ini kan punya mobil sendiri, Indonesia ya. Ini jawabannya. Ada kata dengan teman-teman ku diterima. Nah, kata punya mobil dia diterima oleh Betul, teman-temannya. semuanya Sayangi. diterima. Ya, luar biasa ya mobil ya. Ini tergantung jawabannya. Tapi jawaban bisa berbeda. Pertanyaan sama, jawaban berbeda. Tergantung kebutuhan yang dilakukan itu, ya. Yang dilakukan. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Ya, yang kesenangan. Kesenangan. Kebebasan. Kebebasan. Kesenangan. Ya. Kesenangan. Kebebasan. Oh, jangan terjebak, jangan terlalu ada senang. Bebas yang suka, mau sana, itu bebas kan? Ya, oh yang terjebak. Ada teman yang bisa pergi ke tempat yang suka, kemana sih bebas kan? Jadi ada mirip ya, kesenangan, kebebasan ada sedikit apa ya, menjebak ya. Tapi itu lagi perbedaannya. Nah, kalau yang bawa baru kesenangan, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab jadi aku ingin pergi kemana saja yang suka itu, berarti Ibu adalah kebutuhan kebebasan. Boring di rumah saja, ingin jalan kemana-mana itu bebas gitu. Ada kebutuhan kebebasan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kita di ini oleh waktu nggak bisa kemana-mana gitu ya. Gitu. Nah, terakhir ini apa terakhir ini? Baru kesenangan. Kesenangan. Perbedaannya apa? Kesenangan. Sisa apa? Gak mungkin Ya. puasa lagi. Kesenangan. Bisa mengerti. Oh, begitu seru, asik gitu ya, senang gitu ya, asik. Seru. Nah, ini ternyata satu pertanyaan memiliki jawaban yang berbeda-beda. Itu tergantung kebutuhan yang kita keluarkan. Pertanyaan A, jawabannya itu. Ini. Ada orang butuh dipuji, oh berarti dia ingin penguasaan, menunjukkan saya itu siapa loh, begitu. Ya memang kita juga kadang-kadang ingin dipuji ya. Makanya sebuah kebutuhan ini kan kebutuhan dasar. Kalau dasar itu biasa ada, kadang-kadang ingin dipuji, diapresiasi. Kadang-kadang kalau dari kita merasa berkenan, berkenan gitu ya gitu. Ada rasa, ya. Timbul motivasi. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah dari kebutuhan tadi ya, dari 5 dasar tadi, makanya banyak masalah Ibu. Kalau tidak terpenuhi itu ada masalah. Kayak di sekolah ini, misalkan kita dengan siswa banyak masalah,
Nah itu menurut teori ya William Glasser ini ternyata itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ternyata siswa juga. Kenapa siswa bisa jarang masuk ke sekolah? Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Walaupun yang ceramah juga sebetulnya nggak bakal dengar itu, karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kalau sudah mah aman, ya jangan jadi kayak kita ya. Kalau aman rumah, ya aman kan. Tapi kalau udah nggak aman, terpenuhi nggak, tenang nggak? Ya ini sama. Jadi ada kebutuhan. Nah, jadi ketika ada siswa bersalah atau apa, kita berbagi aja, sharing aja. Nah kita harus tahu kira-kira anak itu apa nih kebutuhan yang kurang terpenuhinya, sehingga siswa itu bisa begitu. Nah ini mudah-mudahan dari tahu akar permasalahannya kita bisa bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut. Gitu. Nah di sini ada fungsi kontrol. Ini fungsi kontrol seorang guru Bapak ya, ada 5 nih. Yang pertama ada penghukum. Jadi siswa ada yang hukum, kita guru ada yang hukum ya, hukum. Ada juga pembuat merasa bersalah. Ada juga posisi guru, posisi seorang seperti teman. Ada juga seperti pemantau, terakhir manajer. Nah ini 5 ini biasa secara tidak sadar ya, secara tidak sadar itu sering dilakukan sekolah, disadari atau tidak. Misalnya penghukum. Nah kira-kira Bapak Ibu pembunuh siapa juga kira-kira gitu. Kalau anak terlambat datang ke sekolah, suruh muter ke lapangan, kamu terlambat, coba tarik 2 putaran ke lapangan, kira-kira masuk mana? Penghukum ini ke mana? Penghukum. Kenapa alasannya penghukum? Ya, jadi ketika ada terlambat disuruh lari, ya hukum ya, masih hukum ya. Kenapa kalau masuk pemantau? Apa bedanya nih? Biasanya kalau posisi hukum itu nggak nyambung Bapak Ibu antara kesalahan yang dibuat, ya, kesalahan dibuat dengan tindakan hukum nggak nyambung. Anak terlambat kok suruh muter apa hubungannya coba? Nah ini bisa hukum, nggak ada keterkaitannya. Ya. Makanya ada istilah posisi hukum. Ada juga pembuat merasa bersalah. Nah biasanya kalau pembuat merasa bersalah ini, jadi guru ini merasa siswa itu nadanya nada seperti ngemis, apa ya? Seperti kamu tuh sudah capek sama kamu, dari cara kamu saya bisa stres. Pikiran kamu terus itu kita tidak merasa secara tidak sadar sudah membuat merasa bersalah. Ya. Biasanya kalau posisi hukum itu nggak nyambung Bapak Ibu antara kesalahan yang dibuat, ya, kesalahan dibuat dengan tindakan hukum nggak nyambung. Anak terlambat kok suruh muter apa hubungannya coba? Nah itu bisa hukum, nggak ada keterkaitannya. Ya. Makanya ada istilah posisi hukum. Ada juga pembuat merasa bersalah. Nah biasanya kalau pembuat merasa bersalah ini, jadi guru ini merasa siswa itu nadanya nada seperti ngemis, apa ya? Seperti kamu tuh sudah capek sama kamu, dari cara kamu saya bisa stres. Pikiran kamu terus itu kita tidak merasa secara tidak sadar sudah membuat merasa bersalah, ya. Jadi seolah siswa tuh disalahkan gitu. Ibu stres gara-gara kamu, gitu. Yang nggak pernah masuk, gitu. Itu kita tidak sadar itu berarti posisi kita adalah membuat merasa bersalah, ya. Ada juga teman nih. Kalau teman itu kayak teman, ya. Udah kamu masuk benar ada bapak ini, ya. Itu siswa itu merasa ada yang dilindungi. Itu teman. Ada juga pemantau. Kalau pemantau itu biasanya hubungannya dengan
konsekuensi yang telah ada, ya, tertulis. Misalkan ketika terlambat boleh masuk kelas, misalnya pas jam pertama terlambatnya berapa lama nih? Setengah jam. Nah, Anda masuk kelas, tapi nanti konsekuensi setengah jam itu Anda tinggal di kelas dulu. Misalkan mengerjakan tugasnya ketinggalan tadi dari guru mapel yang pertama. Itu ada tertulis. Itu adalah sebuah namanya pemantau, ya. Hanya sebagai menjalankan kesempatan yang telah ada. Itu namanya pemantau. Biasanya pemantau ini nyambung antara yang diperbuat dengan hukumannya nyambung. Itu pemantau. Kalau hukuman itu nggak nyambung, hukum itu nggak pernah nyambung, ya. Nggak pernah belajar di push up gitu. Hubungan juga ya. Itu hukuman yang kayak nyambung. Biasanya kalau hukum itu biasanya katanya verbal dengan fisik. Itu hukum tipenya. Verbalnya kasar, kata-katanya kasar dan fisik, itu biasanya hukum tipenya. Jadi kalau kita sudah main kata-kata kasar dan fisik, itu berarti kita masuk ke tipe hukum peribu. Nah, kalau dari riset dari William Glasser, ini menulis masih kontrol soal ini. Nah, kita masih kira-kira kita sering masuk kemana nih, ya, gitu, dari buku masih ini. Nah, yang paling baik Bapak Ibu dari ini kita masuk ke posisi manajer. Yang paling bagus itu. Apa itu posisi manajer? Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kalau kita nanya, Pak, saya kesiangan, kenapa kamu kesiangan? Ini Pak, bagaimana solusinya buat kamu? Tanya. Ya, kita tanya. Nah, kita sudah tidak sadar kita sudah main posisi manajer. Jadi, kalau dalam posisi manajer ini anak itu memang salah, tapi ketika kita berikan sebuah pandangan, mereka tidak merasa sakit hati, mereka ada penguatan karakter, motivasi intrinsik. Itu harapan dari sebuah posisi manajer. Berbeda dengan posisi hukum. Biasanya kalau hukum itu anak ada sakit hati biasanya, ya. Ya dulu kalau kita Bapak Ibu waktu kita sekolah dulu, ya, ada macam itu guru. Kita pernah hukum. Sampai sekarang saya sakit hati sama guru anu, kan? Itu sekarang ada efek itu sampai sekarang gitu, ya. Ya sekarang saya juga ada dulu ada guru aktif bagi saya ini salah apa gitu, kan? Itu ternyata sebelum ada memori sama. Itu yang kita khawatirkan waktu itu, ya. Nah, ini adalah fungsi kontrol manajer. Nah di sini ada 5 perbandingan nih, ya. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini perbandingannya. Nah ketika penghukum itu akan menghasilkan motivasinya identitas gagal, ya. Kenapa gagal? Karena anak itu biasanya kalau penghukum itu akan ada timbul sakit hati, ya, dendam. Itu yang dikhawatirkan. Nah ini misalkan ini guru berbuat, ya, ini ada kalimatnya nih. Kalau guru berbuat menghardik, biasanya nih, kalau si hukum nih, biasanya nih menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ini namanya posisi hukum. Berikutnya posisi pembuat orang bersalah. Nah, berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu, misalnya. Itu biasanya pembuat merasa bersalah. Ada juga teman membuat alasan untuk muridnya, membuatkan alasan untuk ada membela, ya, membela salahnya dibela mereka, ya. Nah kalau itu berarti kita sudah memposisikan murid sebagai teman, ya. Terus ada juga pemantau. Kalau pemantau itu muncul mengukur sesuai dengan konsekuensi yang ada. Itu pemantau. Nah kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Untuk menuju supaya menimbulkan sebuah motivasi intrinsik. Boleh tanya nggak?
Ya silakan Pak, ini kan saling ya, Bapak. Berbagi ini. Oke, makasih. Ini Pak, bagaimana nih suaranya? Baik, Pakai nih. Ya. Biar jelas. Ya, kita masih diskusi Bapak ya. Saya hanya menyampaikan materi yang sudah saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah bisa disebut peraturan kelas ya, atau lebihnya kesepakatan kelas kan. Tapi kalau sekarang namanya keyakinan kelas. Kenapa dinamakan keyakinan kelas? Jadi kita meyakini bahwa itu adalah hal kebaikan ya, yang harus kita jalankan ya. Ya, itu adalah hal-hal yang kita yakini bahwa hal tersebut adalah hal kebaikan yang harus kita jalankan. Terutama untuk supaya pembelajaran kelas ini kondusif ya, kondusif, teratur gitu kan. Tapi dengan keyakinan kelas ini kita tidak merasa apa ya, tidak merasa tertekan ya. Karena kalau kita belajar dalam peraturan kan rasa diatur tuh ya. Nah ini mah tidak, karena ini berasal dari ide kalian kan, masukan kalian dan kira-kira supaya pembelajaran mapel ya, khususnya mapel matematik ya, dan umumnya yang lainnya, kira-kira apa nih poin apa saja ya yang perlu dibuat, gitu kan? Misalkan datangnya harus tepat, misalkan ya, silakan aja ya, dan lain-lain, supaya dalam kegiatan pembelajaran ini ketika berlangsung itu kondusif, semuanya ada nyaman kan, aman, tentram gitu kan, belajarnya enak, enjoy gitu kan, tidak merasa apa gitu ya, tidak merasa jenuh gitu ya. Nah, kita silakan membuat ya. Nah, di sini Bapak siapkan stick ya. Nanti kalian di sini tulis ya, dua aja ya, dua kesepakatan kalian yang tulis ya. Jangan sama ya kalau saya dengan saling nyontek ya. Karena kan kayak ide nih, apa kira-kira ya. Tuliskan dua di sini ya. Tulis nanti setelah ditulis, kalau sudah selesai, Anda tempelkan ya, tempel. Yang sebelah sini kali ya, sebelah kanan di sini ya. Bisa dipahami? Sekarang membagikan ya. Ini. Satu ini, dua ya. Ya, aku kurang ya, dua ya. Dulu ya, ya. Ini buat dua ya, tulis dua. Tulis dua ya. Oke, silakan ya kalian pikirkan kira-kira kalian tulis dua hal ya, dua hal kesepakatan atau peraturan ya, yang kira-kira supaya kelas ini ketika pelaksanaan KBM itu kondusif gitu ya, ada nyaman gitu, sebagaimana nih ya, supaya ketika kegiatan di kelas itu nyaman gitu ya, dalam belajarnya aman semuanya ya. Oke, silakan ya. Oke, jadi waktu 5 menit. Silakan. Ya, dua saja. Nanti kalau sudah selesai, tempel ya. Yang sebelah sini ya. Sebelah sini, dua ini sini ya. Silakan tempel. Iya,
sudah, kita lihat. Kalian kan semuanya berarti punya aspirasi ya. Aspirasi berdasarkan idenya masing-masing. Nah, kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan ini menjadi sebuah keyakinan hal kebaikan ya yang harus kita jalani ya. Tuh. Kalian nanti dari sini dari ide-ide yang kalian tulis disimpulkan mana aja nih ya. Nah, dibuat kesepakatan. Dari mana? Dari sini, gitu ya. Dari sini. Coba kita lihat ya. Ini jangan terlambat ketika kalian berlangsung. Ini dari teman kan? Terus ada lagi harus semua kegiatan yang ada di sekolah. Terus yang sebelah ini, tanya nih, oh ini Islam ya, wajib sholat kalau sudah waktunya. Ya, tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Titik. Coba bersih aja ya. Harus jaga kebersihan. Jangan memakai sepatu ke dalam kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Di sini kalau harus lihat di sini itu ada titik temu ya. Ada kesamaan kan? Ada yang sama, yang beda. Nanti yang sama jadi satu ya. Misalkan 5 orang jadi sama jadi satu. Oke, kita ambil. Misalkan kalau kita perhatikan di sini Bapak lihat ada yang terlambat, ya. Jangan terlambat. Jangan terlambat masuk. Berarti kan kaitannya dengan datang tepat waktu. Kan sama ya? Ada yang sama nih nanti ada yang sama, ya. Jadi yang sama-sama Bapak kumpulkan ya, yang sama-sama nih, jangan terlambat. Jadi yang sama-sama. Jadi di sini poinnya, Bapak lihat ada jangan terlambat, ya tepat waktu kan, ada jangan berisik, ya, terus jangan nyontek, ya kebersihan, intinya ke sana ya. Nah di sini kalau dalam bentuk kesepakatan keyakinan itu kita menggunakannya kalimat positif ya. Kan kalau itu ada kalimat negatif, ada kalimat positif. Pernyataan negatif, ada pernyataan positif. Apa maksudnya? Biasanya kalau menggunakan kata jangan awalnya, seolah-olah kita itu ada paksaan ya, jangan gitu ya. Nah kita di sini kita menggunakan kalimat positif. Misalkan nih, kalau jangan terlambat, berarti kalimat positif itu gimana? Datang tepat waktu ya. Gitu. Atau misalnya jangan berisik. Berarti apa? Bagaimana kalimat positifnya? Tidak boleh sama ya tidak, ya kan? Kalau tidak, jangan sama aja kan? Kalau pertama ini, yang pertama tadi ada kata sama dengan ini kan? Nih, jangan terlambat, datang tepat waktu ya. Ini ada datang tepat waktu. Ada ini jangan telat ya. Nih masuk tepat waktu. Kira-kira gimana supaya bagus? Banyak teman menyatakan jangan terlambat, datang tepat waktu. Ya. Kita gunakan kata positif. Kita sepakati aja yang pertama berarti kalau jangan terlambat berarti datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Sepakat ini datang tepat waktu? Sepakat.